Kajian Ramadan. Kajian ke-25. Gambaran neraka. Segala puji bagi Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri serta kekal abadi. Selain Allah tidak ada yang kekal. Allah telah mengangkat langit dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Allah menguatkan bumi dengan pemancangan gunung-gunung. Lalu dengan kekuasaannya ia membentuk jagad raya yang sebesar ini. Kemudian mematikan makhluk yang ada di dalamnya dan menghapus seluruhnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Lalu seketika itu pula seluruh mayat bangkit dari alam kubur. Sebagian dari mereka menuju surga yang penuh dengan kenikmatan dan sebagian lagi menuju neraka yang panas membakar. Pintu-pintunya dibukakan di hadapan mereka. Dan pada setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan yang tertentu pula dari mereka. Ketika itu mereka diliputi oleh siksaan dari atas dan dari bawah mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mendapatkan belas kasihan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, persaksian yang akan membawa kepada keselamatan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang dengan agamanya Allah berkenan menjadikan Persia dan Romawi takluk. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya telah memperingatkan dan menakut-nakuti kita akan api neraka dan berbagai macam bentuk azabnya yang bisa membuat otak dan hati mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memperingatkan kita dari azab neraka ini dan memberitahukan kepada kita mengenai berbagai jenis azabnya sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, agar kita menambah kewaspadaan dan rasa takut kita. Maka dengarkan apa yang disebutkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya mengenai berbagai macam azab neraka agar kita semua sadar dan selalu ingat. Marilah kita bersama menghadapkan diri kita kepada Allah dengan bertaubat dan pasrah kepadanya sebelum datang kepada azab dari Allah, di mana ketika itu kita tidak bisa lagi diselamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Quran Surat Ali Imran ayat 131. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 42-44. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelagak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Quran Surat Al-Mulk ayat 6-8. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 55. Bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 16. Dari golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 41-44. Mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi perang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 81. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 10-11. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 27-29. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Quran Surat Al-Mursalat ayat 32-33. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelengkin, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Quran Surat Ibrahim ayat 49-50. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surat Ghafir ayat 71-72. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkanlah segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-22. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Mengenai jenis pohon ini, Allah berfirman, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran Surat As-Saffat ayat 64-65. Allah berfirman lagi, kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan minum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 51-56. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Quran Surat Ibrahim ayat 16-17.
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 77. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 168 sampai 169. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Quran Surat Saba ayat 54. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surat Al-Jin ayat 23. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humajah ayat 5-9. Ayat-ayat yang berbicara mengenai neraka dengan berbagai jenis azabnya yang pedih dan abadi masih cukup banyak, selain ayat-ayat di atas. Sedangkan di antara hadis-hadis yang membicarakan hal itu adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, neraka akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali pengekang, dan masing-masing tali pengekang ditarik oleh 70.000 malaikat." Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahihain disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api kalian yang ada sekarang ini, yang biasa dinyalakan oleh manusia, hanya satu bagian saja dari 70 bagian dari api neraka jahanam." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya panas api di dunia ini sudah cukup panas." Beliau Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Panasnya dilipat gandakan 69 kali yang seluruhnya setara panasnya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ia berkata, "Kami pernah berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara sesuatu yang jatuh berdebuk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, 'Tahukah kalian apakah ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ini adalah batu yang dikirimkan oleh Allah di Jahannam sejak 70 tahun, dan sekarang ini baru sampai pada bagian dasarnya." Hadis riwayat Muslim. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkata ketika sedang berkhutbah, "Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kami bahwa ada batu yang dilemparkan dari tepi jahanam, lalu jatuh ke dalamnya selama 70 tahun belum juga sampai ke dasarnya. Demi Allah, jahanam itu akan penuh. Tidakkah kalian heran?" Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai kata satu percikan dari zakum menetes di kampung dunia, tentu akan merusak penghidupan seluruh penghuni dunia." Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang mengenakan 2 sandal dan 2 tali sepatu dari api neraka. Otaknya mendidih karenanya sebagaimana mendidihnya air dalam cerek. Ia tidak melihat seorang pun yang lebih dahsyat siksanya daripada dirinya, padahal ia adalah orang yang paling ringan siksanya." Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang serupa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang yang menikmati hidup di dunia yang kemudian masuk neraka dipanggil dan dicelupkan ke dalam neraka sekali celup. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun?" Ia menjawab, "Tidak pernah, Robku." Selanjutnya dipanggillah orang yang paling sengsara di dunia yang kemudian menjadi penghuni surga. Lalu ia dimasukkan barang sebentar ke dalam surga. Lalu ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan sebelumnya? Apakah engkau pernah mengalami kesempitan sebelumnya?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak pernah melihat kesengsaraan sama sekali dan juga tidak pernah mengalami kesempitan." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah bahwa para penghuni neraka itu menjadi lupa terhadap seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan ketika di dunia. Sebaliknya, para penghuni surga pun menjadi lupa terhadap segala kesengsaraan yang pernah mereka alami ketika di dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para penghuni neraka, 'Bagaimana pendapatmu jika sekiranya engkau mempunyai segala yang ada di muka bumi? Apakah engkau akan menebus dengannya?' Ia menjawab, 'Ya.' Allah kemudian berfirman, 'Aku sebenarnya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari hal itu. Aku telah memerintahkanmu, wahai anak Adam, agar tidak menyekutukan sesuatu denganku. Namun ternyata engkau enggan dan memilih menyekutukanku.'" Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ya'la bin Munyah, yaitu putra Umayyah, sedangkan Munyah adalah ibunya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan membuatkan mendung bagi penghuni neraka, dan ketika mendung itu telah ada di atas mereka, maka Allah memanggil, 'Wahai para penghuni neraka, apa yang kalian minta?' Mereka kemudian ingat terhadap mendung di dunia dan air hujan yang turun kepada mereka setelah datangnya mendung. Mereka berkata, 'Ya Robku, kami minta minum.' Maka Allah menghujani mereka dengan belenggu, menambah belenggu yang telah mereka kenakan dan rantai menambah rantai yang telah mereka kenakan, serta bara yang menyulut api kepada mereka." Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga: pecandu khamr atau minuman keras, orang yang memutus tali kekerabatan, dan orang yang membenarkan kepada sihir. Orang yang meninggal dunia sedangkan ia masih menjadi pecandu khamr, maka Allah akan meminumkan kepadanya air dari sungai Gudhoh." Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya sungai Gudhoh itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluan para pelacur, di mana bau kemaluan mereka itu mengganggu para penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah punya janji terhadap orang yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum dari tinatul khobal." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tinatul khobal itu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keringat para penghuni neraka atau perasan dari para penghuni neraka." Dalam Sahihain disebutkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak akan dikatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, 'Apa yang kalian inginkan?' Mereka berkata, 'Kami kehausan ya Rabb kami, maka berilah kami minum.' Maka ditunjukkan kepada mereka, 'Maukah kalian pergi ke sumber air?' Maka mereka pun digiring menuju neraka jahanam, seakan ia adalah fata morgana yang sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain. Lalu mereka berjatuhan ke dalam api neraka." Hasan berkata, "Coba pikirkan, apa halnya dengan suatu kaum yang telah berdiri di atas telapak kaki mereka selama 50.000 tahun tanpa makan sesuap pun dan tanpa minum seteguk pun, sehingga leher mereka terputus karena haus dan lambung mereka menjadi terbakar karena lapar. Sudah itu mereka dibawa ke neraka, lalu diberi minum dari mata air yang sangat panas dan matang." Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan dalam menggambarkan neraka, neraka adalah sebuah tempat di mana penghuninya tidak akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan.
Putih wajah mereka diganti dengan warna hitam. Mereka dikekang dengan kekang yang lebih kuat dari gunung. Mereka dijauhkan dari rasa dingin. Kesedihan mereka bersifat langgeng dan mereka tidak merasa gembira. Mereka tidak bisa keluar darinya, akan tetapi kekal selama-lamanya di dalamnya dengan dijaga oleh para malaikat neraka yang sangat keras dan sadis. Mereka menangis, menyesali waktu muda yang ia sia-siakan begitu saja. Tangisnya terus menjadi-jadi. Sementara itu ia terus dijaga oleh para malaikat neraka yang keras dan sadis. Aduhai, betapa menyedihkannya mendapat murka dari Sang Maha Pencipta. Sungguh bencana ini merupakan kemalangan yang sangat besar. Betapa malunya mereka, segala aibnya terbongkar di mata seluruh makhluk dan di depan wajah para saksi. Mana hasil upaya mereka demi dunia dan mana pula usaha yang mereka lakukan yang terus saja bergelimang dalam dosa. Seakan itu semua hanya mimpi di siang bolong. Selanjutnya tubuh-tubuh mereka dibakar di dalam neraka. Setiap kali terbakar, tubuhnya dikembalikan lagi. Mereka dijaga oleh para malaikat yang keras lagi sadis. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Lindungilah kami dari kampung kehinaan dan kebinasaan. Tempatkan kami di negeri orang-orang yang bertakwa lagi baik dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.